Pernahkah Anda merasa terjebak dalam situasi di mana perilaku tidak menghormati membuat Anda merasa terganggu, frustrasi, atau bingung tentang bagaimana meresponsnya? Jika ya, maka Anda akan memulai perjalanan transformatif yang akan membekali Anda dengan kebijaksanaan dan ketangguhan untuk tidak hanya menangani perilaku tidak menghormati, tetapi juga berkembang di tengah-tengahnya. Bayangkan memiliki kekuatan untuk tetap tenang dan merespons dengan tulus dalam situasi paling menantang. Pilihlah untuk hidup di dunia di mana ketidakpastian dan negativitas tidak dapat menggoyahkan kedamaian batin dan harga diri Anda. Dunia itu bukanlah mimpi yang jauh. Ini adalah kenyataan yang akan kita temukan bersama dalam dunia di mana konflik dan interaksi negatif terlalu umum, dan pelajaran ini adalah kunci Anda untuk membuka rahasia kuno dari filsafat Stoik. Kita akan menjelajahi 13 pelajaran kuat yang akan memberdayakan Anda untuk menavigasi situasi tidak menghormati dengan kekuatan dan keramahan yang teguh. Konten kami bukan hanya teori, ini adalah panduan praktis yang penuh dengan contoh dunia nyata dan saran yang dapat dilakukan yang akan memastikan Anda siap dengan baik untuk menghadapi situasi tidak menghormati dengan percaya diri. Jika Anda siap untuk mengubah kesulitan menjadi kesempatan untuk berkembang dan belajar bagaimana tetap tenang saat sangat penting, Anda telah menemukan tempat yang tepat. Jadi, jika Anda pernah ingin menjadi tuan dari emosi dan respons Anda, jika Anda pernah berharap untuk bangkit di atas negativitas dan berkembang dalam setiap situasi, maka tetaplah bersama kami sampai akhir. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Pertama, penting untuk mengambil waktu sejenak untuk bernapas dan merenung sebelum bereaksi. Di dunia yang penuh dengan kesibukan, mengambil waktu untuk tenang dapat membantu kita merespons dengan lebih bijaksana. Prinsip Stoikisme mengajarkan kita bahwa cara kita merespons situasi eksternal seringkali lebih penting daripada situasi itu sendiri. Kedua, berempati merupakan alat yang kuat dalam menghadapi ketidakhormatan. Cobalah untuk memahami sudut pandang dan motivasi orang lain dalam perilaku mereka yang tidak hormat. Ini membantu kita untuk tidak merasa terlalu tersinggung dan merespons dengan lebih bijaksana. Ketiga, fokus pada kebajikan membantu kita merespons ketidakhormatan dengan cara yang sejalan dengan nilai dan prinsip-prinsip kita. Saat merasa dihina atau diremehkan, tetap setia pada nilai-nilai inti kita, seperti kebaikan dan integritas, membantu kita menjaga martabat dan keberanian dalam menghadapi situasi tersebut. Keempat, penerimaan dalam menghadapi ketidakhormatan adalah seperti merangkul kebijaksanaan Stoik bahwa hidup tidak selalu mulus dan tidak semua hal dalam kendali kita. Ini adalah konsep yang mendorong kita untuk mengakui realitas bahwa ketidakhormatan sayangnya adalah bagian dari kehidupan dan bagaimana kita meresponsnya adalah di mana kekuatan kita berada. Bayangkan situasi di mana Anda mengalami ketidakhormatan, daripada terus-menerus memikirkan pelanggaran tersebut, Anda mungkin memilih untuk berkonsentrasi pada apa yang dapat Anda kendalikan. Misalnya, Anda dapat mengendalikan reaksi, emosi, dan bagaimana Anda memilih untuk merespons. Dengan melakukan ini, Anda sejalan dengan filsafat Stoik tentang dikotomi kendali, yaitu menyadari bahwa Anda memiliki kekuasaan atas respons batin Anda tetapi tidak atas peristiwa eksternal atau perilaku orang lain. Pendekatan ini menawarkan Anda perspektif yang unik. Ini adalah pemahaman bahwa sementara Anda tidak dapat mengontrol bagaimana orang lain memperlakukan Anda memiliki kemampuan untuk memutuskan bagaimana Anda bereaksi terhadap ketidakhormatan. Ini membebaskan Anda dari beban marah dan dendam yang seringkali menyertai menjadi sasaran perilaku yang tidak hormat. Dengan mengadopsi prinsip Stoik penerimaan, Anda tidak hanya pasif mentoleransi ketidakhormatan, tetapi Anda aktif memilih untuk tetap tidak terpengaruh olehnya. Anda fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan mengalirkan energi Anda ke area di mana Anda dapat membuat perbedaan. Ini adalah praktik yang menegaskan kekuatan dan ketahanan batin Anda, menekankan bahwa tantangan kehidupan, termasuk ketidakhormatan, bukanlah hambatan yang tidak bisa diatasi tetapi kesempatan untuk pertumbuhan pribadi dan penguasaan diri. Kelima, menggunakan humor sebagai respons terhadap ketidakhormatan adalah seni yang halus namun kuat. Pendekatan ini mencerminkan konsep Stoik untuk menemukan keceriaan bahkan di tengah-tengah kesulitan, dan dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mengurai situasi tegang. Bayangkan sebuah skenario di mana Anda dihadapkan dengan perilaku yang tidak hormat. Alih-alih merespons dengan marah atau defensif, Anda mungkin memilih untuk merespons dengan sedikit humor. Misalnya,
Ketika seseorang mengeluarkan komentar sinis atau merendahkan, Anda bisa memberikan balasan yang cerdas atau bermain-main. Dengan menggunakan humor, Anda menunjukkan kecerdasan emosional dan kendali diri, merangkul gagasan stoik bahwa bukanlah peristiwa eksternal yang mendefinisikan kita, melainkan reaksi kita terhadap mereka. Anda memilih untuk mengangkat diri di atas negativitas dan menciptakan suasana yang lebih positif bahkan di tengah ketidakhormatan. Keenam, menetapkan batasan adalah tindakan yang menunjukkan sikap tegas dan menyampaikan batasan secara jelas, menuntut perlakuan yang menghormati. Menetapkan batasan adalah tindakan penghargaan diri dan aspek fundamental dalam mengelola ketidakhormatan. Ini tentang menegaskan nilai diri Anda dan memberitahu orang lain bahwa Anda menuntut untuk diperlakukan dengan hormat tanpa memandang keadaan. Bayangkan situasi di mana Anda secara konsisten mengalami perilaku yang tidak hormat dari seseorang dalam hidup Anda, mungkin seorang rekan kerja atau teman. Pendekatan stoik adalah dengan mengkomunikasikan batasan Anda secara tegas, membuatnya jelas bahwa Anda mengharapkan untuk diperlakukan dengan hormat. Sikap tegas ini menunjukkan bahwa Anda menjaga martabat dan integritas diri Anda. Menetapkan batasan bukanlah tindakan agresi atau balas dendam, tetapi komitmen terhadap kesejahteraan dan harga diri Anda sendiri. Ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa Anda tidak akan membiarkan diri Anda diinjak-injak, dan menunjukkan bahwa Anda menghormati diri Anda sendiri cukup untuk menuntut perlakuan yang menghormati dari orang lain. Dengan melakukan ini, Anda mewujudkan keberanian dan keadilan stoik dan menciptakan panggung untuk interaksi yang lebih hormat dan harmonis, di mana Anda diperlakukan dengan martabat dan hormat yang Anda layakkan. Ketujuh, pengampunan merupakan cara untuk melepaskan emosi negatif, menemukan kedamaian batin, dan mendorong pertumbuhan pribadi. Dalam konteks menangani sikap tidak hormat, pengampunan mirip dengan tindakan merawat diri yang mendalam. Ini tentang memilih untuk tidak membawa beban emosi negatif yang seringkali menyertai perilaku tidak hormat, dan sebaliknya menemukan kedamaian batin serta perkembangan pribadi. Bayangkan Anda menjadi korban sikap tidak hormat. Alih-alih menyimpan kemarahan, kebencian, atau keinginan akan balas dendam, Anda memilih jalan pengampunan. Ini bukanlah pilihan mudah, tetapi merupakan pilihan yang sangat kuat. Pengampunan dalam konteks stoik bukan berarti melupakan atau menyetujui sikap tidak hormat, melainkan memilih untuk melepaskan emosi negatif yang dapat merusak kedamaian pikiran Anda. Dengan mengampuni, Anda membebaskan diri dari belenggu kemarahan dan sakit hati, serta memilih jalan kedamaian batin. Tindakan ini bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang luar biasa. Ini adalah penghargaan untuk kecerdasan emosional dan ketahanan Anda. Dengan mengampuni, Anda tidak hanya meringankan beban emosional Anda sendiri, tetapi juga mendorong pertumbuhan pribadi. Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kedamaian dan kesejahteraan Anda sendiri lebih dari kepuasan sementara memendam dendam. Dengan merangkul praktik stoik ini dalam pengampunan, Anda mengakui bahwa Anda memiliki kekuatan untuk membentuk lanskap emosional Anda, serta memilih untuk fokus pada pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan Anda sendiri daripada terbebani oleh perilaku tidak hormat orang lain. Praktik ini membutuhkan keberanian dan kesadaran diri, dan dapat mengarah pada kehidupan yang lebih damai dan memuaskan. Kedelapan, ubahlah perspektif untuk mengembangkan pemahaman yang lebih luas bahwa tidak hormat seringkali merupakan hal kecil dalam skema besar kehidupan. Mengubah perspektif merupakan pendekatan yang transformatif saat menghadapi tidak hormat, sejalan dengan panggilan filsafat stoik untuk memiliki pandangan hidup yang lebih luas dan tercerahkan terhadap tantangan hidup. Bayangkan Anda mengalami tidak hormat dan itu mengganggu Anda. Alih-alih membiarkannya menguasai pikiran Anda mungkin memilih untuk mengembangkan perspektif yang lebih luas. Anda mengingatkan diri Anda bahwa dalam kanvas besar kehidupan, insiden-insiden tidak hormat ini seringkali hanya sebatas benang-benang kecil. Perubahan dalam perspektif ini mengingatkan bahwa hidup penuh dengan pengalaman, beberapa mendalam dan yang lainnya sepele. Kesembilan, dengan memindahkan fokus Anda dari rasa tidak hormat yang langsung terhadap gambaran besar eksistensi Anda pada dasarnya memilih untuk tidak membiarkan insiden-insiden ini mendominasi lanskap mental Anda. Dalam praktik stoik ini, Anda merangkul kebijaksanaan bahwa pikiran kita membentuk realitas kita. Dengan mengakui dampak relatif kecil dari tidak hormat dalam skema besar kehidupan, Anda tidak mengurangi pentingnya perasaan Anda,
tetapi Anda memilih untuk tidak membiarkan mereka mendefinisikan seluruh pengalaman Anda. Kesepuluh, mengubah perspektif Anda tidak berarti mengabaikan atau mentolerir tidak hormat, tetapi berarti meletakkannya dalam konteks yang tepat, memungkinkan Anda untuk merespons dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Ini adalah praktik yang mempromosikan ketangguhan dan kecerdasan emosional, dan dapat mengarah pada kehidupan yang lebih damai dan memuaskan di mana gangguan-gangguan kecil tidak lagi mengganggu kedamaian batin Anda. Kesebelas, menjaga kontrol diri dan menghindari reaksi impulsif saat menghadapi perilaku tidak hormat adalah seperti mengikuti panggilan filosofi Stoik untuk merespons secara rasional dan terukur daripada membiarkan emosi mengendalikan tindakan. Bayangkan situasi ini, Anda dihadapkan pada perilaku tidak hormat, mungkin sebuah komentar yang konfrontatif atau sikap meremehkan. Alih-alih langsung menanggapi dengan reaksi impulsif, Anda memilih untuk menjaga kontrol diri. Anda berhenti sejenak, mengambil napas, dan mengumpulkan pikiran Anda sebelum merespons. Dalam latihan ini, Anda mengakui bahwa reaksi impulsif yang dipicu oleh emosi intens seringkali mengarah pada keputusan buruk dan eskalasi konflik. Ini adalah pengakuan bahwa sementara Anda tidak dapat mengontrol perilaku orang lain, Anda memiliki kendali penuh atas reaksi Anda sendiri. Dengan memilih kontrol diri, Anda pada dasarnya menerapkan prinsip Stoik untuk tidak terganggu oleh hal-hal yang terjadi, tetapi oleh pandangan Anda terhadap hal-hal tersebut. Anda tidak membiarkan ketidakhormatan memprovokasi respons emosional yang langsung, melainkan memberikan diri Anda ruang untuk merespons dengan lebih berpikir dan tenang. Latihan ini menunjukkan kecerdasan emosional dan ketahanan. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak mudah terpengaruh oleh peristiwa eksternal dan mampu merespons dengan bijaksana dan penuh kewajaran bahkan di hadapan ketidakhormatan. Ini adalah latihan yang memupuk interaksi yang produktif dan menjaga martabat Anda sendiri, mencerminkan inti kekuatan dan ketenangan Stoik. Ke-12, fokus pada hal-hal yang penting merupakan komponen kunci dalam menghadapi sikap tidak hormat, sesuai dengan prinsip-prinsip Stoik. Alihkan energi pada tujuan, nilai, dan kebajikan, bukan terperosok pada hal-hal yang merugikan. Ini membantu menghindari terjebak dalam negativitas perilaku tidak hormat. Saat mengalami ketidakhormatan, alihkan fokus pada hal yang benar-benar penting bagi Anda. Renungkan kembali tujuan dan nilai-nilai Anda, serta kebajikan yang dianggap berharga. Ini adalah praktik Stoik yang mengakui bahwa kebajikan batin lebih penting daripada keadaan eksternal. Dengan mengubah fokus, Anda memilih untuk menginvestasikan energi mental dan emosional pada hal-hal yang berkontribusi pada pertumbuhan dan kesejahteraan pribadi. Ini menunjukkan komitmen pada tujuan dan nilai-nilai Anda, serta kekuatan Stoik dalam menghadapi kehidupan sesuai dengan cita-citamu terlepas dari negativitas. Ke-13, menggunakan pengalaman tidak menghargai sebagai peluang untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi adalah ciri khas dari kecerdasan emosional dan pengembangan pribadi. Ini adalah praktik Stoik yang mendorong Anda untuk mengubah pengalaman negatif menjadi peluang untuk pertumbuhan dan peningkatan diri. Bayangkan sebuah skenario di mana Anda dihadapkan pada ketidakhormatan dan hal itu membuat Anda merasa putus asa. Alih-alih membiarkan negativitas itu mengendap, Anda memilih untuk mengubah sudut pandangnya sebagai pelajaran berharga. Anda bertanya pada diri sendiri apa yang dapat Anda pelajari dari pengalaman ini, baik tentang orang lain maupun tentang diri Anda sendiri. Praktik ini sejalan dengan kebijaksanaan Stoik yang menekankan bahwa setiap situasi, bahkan yang menantang sekalipun, dapat menjadi sumber pertumbuhan dan kebijaksanaan. Dengan belajar dari ketidakhormatan, Anda menunjukkan komitmen Anda pada pengembangan pribadi dan Anda merangkul keyakinan Stoik bahwa kualitas pikiran Anda membentuk kualitas hidup Anda. Ini tentang mengubah kesusahan menjadi keuntungan, bukan merenungi negativitas, melainkan mencari sisi positifnya. Praktik ini merupakan refleksi dari kekuatan Stoik yang menunjukkan bahwa Anda bukan korban perilaku yang tidak menghargai, melainkan seseorang yang dapat menggunakan pertemuan-pertemuan seperti itu sebagai batu loncatan menuju menjadi versi diri yang lebih baik dan bijaksana dari diri Anda sendiri. Stoicisme bukan tentang menyembunyikan perasaan Anda, itu tentang memahami dan mengarahkannya. Jika Anda menemukan nilai dalam pembicaraan kami, berikan jempol ke atas untuk membantu kami mencapai lebih banyak orang yang mencari kebijaksanaan kuno. Jika Anda baru di sini, berlangganan dan tekan tombol notifikasi untuk lebih banyak pelajaran tentang kebijaksanaan kuno.
Kami sangat ingin mendengar komentar dari Anda. Bagikan dengan kami di kolom komentar bagaimana Anda menavigasi situasi tidak menghormati. Pengalaman Anda adalah bagian berharga dari channel ini. Terima kasih atas kesungguhan Anda menonton dan kami berharap untuk bertemu dengan Anda di video kami berikutnya. Tetaplah stoik, tetaplah kuat, dan teruslah berkembang.